Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran online bersama Ibu Mareta. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran informatika. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan waras ya. Dan tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kita akan mempelajari informatika dan bagaimana ya prinsip untuk mempelajari informatika itu sendiri. Sebelum kita pelajari bagaimana prinsip untuk mempelajari informatika sebagai mata pelajaran dasar yang akan mengajak kalian untuk berpikir kritis, cekatan, efektif, dan efisien agar kalian sukses dalam mempelajari mata pelajaran lainnya di sekolah sebagai sekolah penggerak dan terciptanya karakter pelajar Pancasila. Kita cari tahu dulu ya, kenapa informatika harus dipelajari saat ini? Sebenarnya, apa sih yang terjadi dengan dunia? Ada apa dengan dunia saat ini? Saksikan dulu video berikut ini. Ketika kita memasuki tahun 2020, apa harapan Anda? Sebagian besar orang menyambut tahun 2020 dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi. Karena mereka merasa tahun 2020 adalah tahun yang cantik, 2020, sehingga ada banyak hal besar yang bisa dikerjakan. Tapi apa yang terjadi ketika tahun 2020 baru berjalan berapa bulan, datanglah virus corona yang melanda dunia, mulai dari Wuhan, akhirnya ke berbagai kota di dunia termasuk di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, menghadapi fenomena ini, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengajak kita jangan hanya terbuai tentang virus corona, tapi kita melihat apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri 4.0. Mungkin ada beberapa di antara kita sudah familiar, tapi mungkin ada juga yang baru beberapa kali mungkin mendengarnya. Saya akan menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 dimulai dari revolusi industri pertama pada abad ke-18, di mana pada saat itu James Watt pertama kali menemukan mesin uap. Mesin uap ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Setelah revolusi industri 1.0, masuklah fase ke revolusi industri kedua di akhir abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya energi listrik, lalu terjadi penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan sangat besar terhadap dunia ini. Lanjut kepada revolusi industri 3.0. Terjadi pada akhir abad 20 ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Dan saat ini kita sudah masuk kepada industri 4.0. Dimulai pada abad ke-21 ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things. Jadi setiap benda sekarang bisa berpikir, membuat interkoneksi antar mesin. Ada smart factory, ada artificial intelligence. Ini yang terjadi. Dari tahun 1784 mulai revolusi industri 1.0, terus 2.0, 3.0, dan hingga hari ini revolusi industri 4.0. Semua manusia sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan internet, era informasi. Kalau dulu kita bekerja menggunakan mesin tik, sekarang semua sudah online. Dan bahkan sejak era pandemi COVID-19, semua orang work from home, terbiasa bekerja dengan Zoom meeting, online meeting. Kenapa? Karena kita tidak boleh bertemu secara fisik. Inilah yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu banyak orang bertanya, sekarang ini apa yang terjadi di dunia ini? Belum berakhir revolusi industri 4.0. Ternyata sekarang kita sudah masuk lagi satu era namanya Society 5.0. Ini satu konsep yang dipaparkan oleh pemerintah Jepang. Apa itu Society 5.0? Bapak sekalian, saya akan menjelaskan. 5.0 mulai dari Society 1.0 sampai selanjutnya. Mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Society 1.0 adalah fase di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan berburu,
dan berkumpul bersama. Masyarakat pada saat itu berburu bersama-sama untuk bisa hidup, makan, dan berkembang biak. Setelah fase 1.0, masuklah manusia kepada fase Society 2.0. Pada momen ini, masyarakat sudah mulai berubah. Tidak lagi bekerja dengan berburu, tapi mereka hidup dengan bertani, bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan, mereka menikmati, dan mereka hidup dari apa yang mereka tanam. Dari berburu, bertani, masuklah masyarakat ke fase Society 3.0, yaitu fase industri. Fase di mana pabrik-pabrik mulai berkembang. Masyarakat pun mulai berubah. Mereka tidak berburu, tidak bertani, tapi mereka bekerja di pabrik-pabrik yang berkembang pada saat itu. Mereka pergi, berangkat, bekerja di pabrik, mendapatkan gaji, dan akhirnya mereka bisa mencukupkan ekonomi keluarga. Pada fase Society 4.0, sebagian besar manusia tidak lagi bekerja di pabrik, tapi mereka bekerja dengan menggunakan informasi. Di sini adalah fase informasi, di mana masyarakat bekerja dengan menggunakan internet, menggunakan teknologi. Fase informasi. Bekerja dari mulai tahap pertama Society 1.0, berburu, kemudian bertani, kemudian bekerja di pabrik, dan fase 4.0 adalah fase ketika manusia mulai menggunakan teknologi dan terjadilah transfer informasi. Tahap terakhir yang sekarang kita masuki adalah fase Society 5.0, yaitu sebuah konsep bagaimana hubungan manusia, bagaimana semua apapun terjadi terpusatkan kepada manusia. Teknologi, kecanggihan, semuanya digunakan untuk mendukung manusia itu sendiri. Jadi bukan fokus pada teknologi, tapi fokus pada manusia. Artinya apapun teknologi yang ada, semua digunakan untuk manusia. Itulah gambaran Society 5.0. Yuko Harayama. Bapak Ibu sekalian bisa cek di googling, di YouTube beliau mengatakan tentang Society 5.0. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada siapa? Pada manusia. Jadi kalau revolusi industri 4.0 di mana kecerdasan buatan itu mulai menggantikan peran manusia. Nah, Society 5.0 ini melihat bagaimana teknologi itu bisa dilakukan, digunakan untuk mendukung kegiatan manusia. Jadi selamat datang di Society 5.0. Jadi, itulah tadi video tentang apa yang terjadi saat ini di bagian industri dan di bagian sosial. Sudah sampai pada sosial 5.0 atau Society 5.0. Selanjutnya, untuk menghadapi keadaan saat ini, kalian harus mengedepankan karakter sebagai pelajar Pancasila agar dapat menghadapi dunia di Society 5.0 tadi. Sebenarnya, seperti apa sih pelajar Pancasila yang harus kita pegang dan kita kukuhkan dalam sekolah penggerak ini? Berikut penjelasannya. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik,
Kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari ke-6 aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, ke-6 aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka Semangat para pelajar Pancasila, kalian mau kan jadi bagian dari pelajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Karena kalian semua warga Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki prinsip pertama dalam mempelajari informatika. Dalam prinsip pertama untuk mempelajari informatika, kita harus tahu bahwa informatika didasari berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggris, computational thinking, sebagai landasan untuk berpikir. Karena berpikir itu memang elemen paling penting kan dalam belajar. Kalian semua tentu bisa berpikir. Prinsip yang kedua, yakni informatika bukan hanya memakai komputer, tetapi juga memakai aplikasi. Bahkan aplikasi pun bukan hanya yang ada pada smartphone, komputer, atau laptop saja. Aplikasi itu yang ada di dunia nyata. Buku, tempat bermain, dan tempat belajar. Semuanya itu adalah aplikasi atau tempat kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita gunakan dan kita pahami. Karena informatika adalah salah satu cabang ilmu seperti halnya matematika, biologi, ekonomi, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian
Apa ya prinsip ketiga untuk mempelajari informatika? Informatika terdiri atas konsep dan praktik. Dikemas dalam aktivitas pembelajaran yang diharapkan akan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesan untuk kalian semua agar kalian semangat menjadi pelajar Pancasila. Dan prinsip yang keempat untuk mempelajari informatika adalah ketahuilah bahwa informatika merupakan ilmu yang berinteraksi dengan semua bidang lain. Oleh sebab itu, setelah belajar informatika, kalian perlu memikirkan apa kaitannya dengan mata pelajaran lain, apa yang kudapatkan pada pembelajaran informatika, apa yang dapat membantuku untuk memahami mata pelajaran lain dengan lebih baik, dan sebaliknya. Untuk mempelajari informatika, prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah ketahuilah bahwa pembelajaran informatika akan menjadikan kalian dan akan mendidik kalian menjadi pencipta di dunia digital. Bukan hanya sebagai pengguna teknologi saja. Kalianlah para pelajar Pancasila yang menjadi pencipta di dunia digital. Demikianlah pengantarnya. Dari situ kita berkesimpulan bahwa saat ini perlahan-lahan saja kita berteknologi, namun yang paling penting percepatlah dalam berpikir. Itulah tadi 5 prinsip yang harus kita pegang dalam mempelajari informatika. Sampai jumpa lagi di bab 1 yang akan datang. Kita akan masuk ke bab 1 tentang informatika dan keterampilan generik untuk SMP kelas 7. Sedangkan teman-teman kelas 8, kita akan masuk ke bab perangkat lunak pengolah kata atau yang disebut dengan Microsoft Word. Dan ingat ya, untuk selalu literasi atau Iqra, karena dengan Iqra kalian akan mendapatkan ilmu baru. Iqra bukan hanya dari buku, Iqra lah apa yang ada di sekitarmu. Iqra, bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.